Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Silvoni Palowa CGP Angkatan 11 SDN 72 Kota Tengah Kota Gorontalo. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 72 Kota Tengah, yang terhormat rekan guru dan orang tua siswa yang sudah hadir pada pelaksanaan kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan pada kita semua untuk hadir pada kegiatan diseminasi oleh teman-teman kita CGP Angkatan 11 Kota Gorontalo. Acara pertama pembukaan dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini diseminasi kita buka. Acara kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 72 Kota Tengah yang saya sebut nama beliau Ibu Jamila Kabadiran MPD. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Sang Ilahi Robbi atas karunia nikmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa menyimak bersama hal-hal yang akan disampaikan oleh teman-teman CGP Angkatan 11 yang kebetulan di sekolah kita ini ada 4 orang dan yang akan menyampaikan diseminasinya pada kesempatan hari ini ada 3 orang. Bapak Ibu, untuk hal-hal yang akan disampaikan oleh teman-teman ini akan sangat bermanfaat bagi kita dan dalam hal penerapan budaya positif itu sendiri, karena ini sangat penting, di mana kita ketahui bersama bahwa di dalam budaya positif itu sendiri ada yang namanya disiplin positif, dan disiplin positif ini perlu kita kuatkan untuk komunitas kita, untuk warga sekolah kita, terutama ke peserta didik. Sehingganya saya sangat berharap apa yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman CGP bisa disimak dengan seksama oleh Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu nanti akan memahaminya dengan baik sehingga dapat mengimplementasikannya di kelas maupun di lingkungan sekolah kita, agar budaya disiplin positif, budaya positif itu akan semakin terkuatkan di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama, mari langsung saja kita akan memasuki sesi diseminasi oleh teman-teman, dan kebetulan ini mereka ada bertiga dan nanti akan panel. Jadi teman-teman akan secara bergantian memaparkan materi demi materi. Baik Bapak Ibu, sambil mengucapkan basmalah, saya persilakan untuk teman-teman nanti menyampaikan materinya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu diseminasi oleh CGP Angkatan 11 Kota Gorontalo, yaitu Ibu Sri Sofiana Malingkono. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini kami akan menyebarkan praktik baik tentang budaya positif yang telah kami pelajari pada modul-modul yang berada di CGP. Nah, yang pertama adalah tujuan daripada diseminasi ini yang ada dua hal. Yang pertama adalah memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Oke Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya positif itu ada 6 materi. Saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, budaya positif ini adalah diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi ini adalah budaya positif. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini ada terdiri dari 3. Yang pertama ada makna kontrol. Apa yang dimaksud dengan kontrol? Kemudian ternyata di kontrol itu ada miskonsepsi. Artinya ada yang tidak berkesesuaian dengan makna kontrol tersebut, sehingga di sini akan ada perubahan paradigma tentang stimulus respon kepada teori kontrol yang dapat menimbulkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, sekarang Bapak Ibu duduk berpasangan. Saya minta Bapak Ibu melakukan hal dengan sesama teman ya, yang posisi teman satu ini membuka tangan, menutup tangan, kemudian yang satu akan berusaha untuk membuka tangan dari temannya. Jadi yang satu yang akan membuka. Nah, usahakan yang menutup tangan itu dia berhayal bahwa di dalam genggaman tangannya itu ada sesuatu yang berharga, sehingga apapun yang dilakukan oleh teman yang sebelahnya untuk meminta dia membuka, dia berusaha untuk tetap pada pendiriannya. Nah, kita akan mulai dan teman yang satunya lagi ini terserah dia mau cara menghabis atau dia menggelitik. Kamu menggelitik? Segilik. Kemudian dia membujuk, mau pakai bujukan pakai makan, oke? Biasa Pak Bani kalau mau ini kan, oke, kita akan mulai ya. Bapak Ibu coba yang posisi A. Coba siapa yang AA berarti dia menggenggam. Yang mana bagian A coba. Berbagi tugas saja dulu. Yang A siapa? Oke, Pak Mani dengan Pak Bani. Oke, Pak Bani A. Pak Bani A. Pak Madin yang B. Oke ya. Pak Madin silakan merayu Pak Bani, membujuk, terserah diancam juga boleh sampai Pak Bani itu bisa membuka tangannya. Begitu juga dengan Ibu Lala yang bagian apa? Ibu Lala menutup. Oke, silakan menggunakan kekuatan terserah. Ibu saya hitung
Oke, demikian dulu dari saya. Kemudian Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan materi-materi tentang kebutuhan dasar manusia yang akan dibawakan oleh teman saya Ibu Rindy Yusuf. Pada Ibu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan simulasi terkait tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol seorang guru. Oke, nah untuk kita lebih fokus lagi sebelum ke materi, saya ingin kita explain dulu. Explain dulu ya. Iya. Nah, explainnya tentang itik dan ayam. Bapak Ibu pasti pernah lihat itik dan ayam ya. Iya. Cara mainnya begini. Ya, cara mainnya katakan apa yang saya katakan. Ini cara mainnya begitu ya. Katakan apa yang saya katakan. Bapak Ibu siap? Nah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam. Itik-itik, ayam-ayam, itik-itik. Itik-itik, ayam-ayam, itik-itik. Ada berapa itik? Ada berapa itik? Oh, ya. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sylvoni Paluwa SPD kepada Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang masih hadir sampai dengan saat ini. Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Sebelum melanjutkan ke materi saya, materi yang akan sampaikan tentang keyakinan kelas dan restitusi, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Coba semua berdiri dulu ya. Kita relax, kita saya lihat dari tadi dulu kita berdiri dulu, kita ice breaking ya. Melepaskan semua anggota tubuh. Siap Bapak Ibu? Bapak Ibu salut, saya lalu lintas usia dini. Salam salut, aman, selamat berlalu lintas.
Nah, Bapak Ibu, dari gerakan ice breathing tadi ada kaitannya seperti dengan pertanyaan yang sudah ditampilkan. Nah, di sini ada dua pertanyaan sebelum kegiatan kelas. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari pertanyaan tersebut terlintas pada pikiran Bapak Ibu kira-kira jawabannya seperti apa? Ya, aman saat berkendara roda 2 atau motor. Bagus, terima kasih. Ada yang lain lagi? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke, Ibu Kira. Ya, di sini mungkin berdasarkan pengalaman sendiri dan juga pengalaman orang lain. Saya setuju dengan Ibu ini, yaitu tentang aman. Jadi supaya kita berkendara aman. Tetapi terkadang ada orang juga menggunakan helm karena takut kena tilang polisi. Mungkin itu dari saya. Ya, baik sekali. Terima kasih. Nah, dari pertanyaan ini sudah didapat dua jawaban bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2 itu untuk supaya jadi aman dan ada sudah disebutkan banyak kena takut. Nah, di sini juga kalau menurut saya dari pertanyaan ini yaitu menuju ke keselamatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Ya, mencegah. Ada yang lain lagi? Oh, sehat terus. Iya, mencegah dan sehat terus. Nah, selain dari dua jawaban itu masih ada yang lain lagi? Ya, melindungi. Ya, bagus Bapaknya menyampaikan melindungi. Berarti melindungi diri ya. Kemudian ada yang menyebutkan tadi perintah. Ya, perintah. Jadi sudah didapat jawabannya menurut Bapak Ibu bahwa melindungi, kemudian mengikuti perintah, kemudian supaya kita aman. Nah, dari jawaban Bapak Ibu tadi, nah itu tentang melindungi, kemudian mengikuti perintah. Nah, kalau di saya di sini juga hampir sama, yaitu menjaga kesehatan, yaitu tentang kesehatan. Nah, dari dua pertanyaan ini sudah didapat dua nilai kebajikan. Dari dua pertanyaan ini ada nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Di antaranya nilai kebajikan itu ada yang bisa bertanya? Ya, keselamatan. Apa lagi? Ya, menjaga kesehatan. Nah, dua nilai kebajikan tersebut itu merupakan suatu keyakinan yang sudah kita yakini. Dari peraturan ini muncul nilai kebajikan. Kalau saya tidak menggunakan helm, pasti saya tidak akan selamat. Kemudian yang berikut, jika saya tidak mencuci tangan dan pakai masker, maka saya jangan sakit. Nah, jadi ini sudah menurut Bapak Ibu itu merupakan suatu keyakinan Bapak Ibu ya. Nah, di situ adalah jadi menentukan untuk nilai keyakinan itu sudah ada pada nilai kebajikan sama yang sudah
berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dari kasus ini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, jika menjawab tidak Bapak Ibu, kira-kira alasannya apa? Ya, oke. Saya berikan kepada Ibu Kira, ya. Ya, saya terima kasih dulunya sebelumnya atas kesempatannya. Saya tidak setuju karena sikapnya Pak Seno ini dapat membuat kita lebih malu lagi, bahkan tidak percaya diri sampai dia gugup untuk menjawabnya. Walaupun dia bisa jawab, dengan sikapnya Pak Seno bisa jadi si IPA ini tidak bisa jawab karena sudah malu ditertawakan teman. Kemudian untuk lanjut pertanyaan kedua, ini bersifat sampai ya, untuk pertanyaan kedua ini, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Saya memilih hukuman karena Pak Seno hanya memutuskan dari pihaknya. Kalau menurut saya konsekuensi itu ada kesepakatan antara si IPA dan si Pak Seno, apa yang harus dilakukan oleh si IPA. Kalau dilihat dari kasusnya, Pak Seno yang langsung memberikan sanksi atau berupa hukuman. Kalau itu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih, bagus sekali penyampaian dari Ibu ya. Nah, untuk yang pertama ini, jadi Ibu Mira tidak setuju ya, karena membuat si anak tersebut merasa merasa dipermalukan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga dia walaupun dia bisa menjawab karena sudah ada tekanan dari seorang guru, dia tidak bisa berbicara lagi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi hukuman dan konsekuensi. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Mira. Ibu Mira memilih hukuman. Nah, kenapa hukuman? Karena melihat dari kasus ini, Pak Seno hanya sepihak. Ya, jadi hukuman ini artinya secara sepihak dari satu orang saja. Hanya tiba-tiba saja. Ketika ada masalah dia langsung justice bahwa kau harus seperti ini. Jadi seperti itu hukuman. Tetapi kalau untuk konsekuensi, dia adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama. Ketika seorang anak atau siswa atau murid melanggar atau melakukan kesalahan, maka dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, konsekuensinya apa. Jadi untuk kasus ini dia tindakan yang sesuai ini adalah hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ada satu kalimat keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalimat ini bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas atau tidak? Ya, yang menjawab tidak, kira-kira apa alasan Ibu menjawab tidak? Coba Ibu Rini, saya minta pendapat. Ya, saya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tidak bisa dijadikan sebagai kelas karena ada kalimat negatif di sini.
Ya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Rini. Nah, jadi untuk keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kata atau kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti apa? Ada tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rini kata jangan atau tidak boleh. Nah, itu yang tidak bisa dijadikan kalimat untuk keyakinan kelas. Nah, untuk merubah ini menjadi kalimat positif, kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Kalimat yang tepat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk kalimat yang negatifnya. Kalau kalimat positifnya seperti apa? Ya, Ibu Lala? Iya, hati-hati Ibu ya. Berjalan berjalan atau berlari di tidak berjalan di koridor, berjalan tidak berlari di tidak boleh berenang, berlari atau berjalan? Oh, berjalan di kelas atau di koridor yang sudah disediakan. Oke, kita lihat pembuktiannya. Apakah sudah sesuai? Ya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini ya untuk keyakinan kelas. Lanjut. Nah, pada pembentukan keyakinan kelas ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Nah, di sini ada 7 tahapan atau 7 langkah yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan universal. Jadi kita meminta pertanyaan-pertanyaan yang secara terbuka ya. Kemudian untuk yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sudah sama tadi contohnya ya, Bapak Ibu sudah merubah kalimat yang negatif tadi ke kalimat positif. Nah, itu yang diharapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekelas. Nah, untuk keyakinan kelas juga tidak boleh lebih banyak. Kenapa tidak boleh lebih banyak? Supaya semua yang sudah ada di dalam kelas itu sudah menyepakati keyakinan yang sudah dibuat, tidak dilupa ya. Jadi ketika si anak atau si murid melakukan kesalahan, maka dia bisa ingat, oh saya sudah salah, jadi konsekuensinya atau seperti ini yang bisa saya dapat, ini yang akan saya lakukan. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu sesuai dengan keadaan lingkungan kelas kita ya, jangan mengambil sesuai keadaan lingkungan pasar atau di lingkungan sekolah lain ya. Jadi sesuaikan dengan lingkungan kelas kita. Kemudian yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini Bapak Ibu kita berdiskusi dengan siswa ya. Kita berdiskusi kira-kira menurut anak-anak yang sesuai dengan keyakinan kelas kita itu apa. Jadi untuk keyakinan kelas itu bukan hanya guru yang menentukan, tetapi ditentukan secara bersama dengan anak-anak atau siswa
Nah, di sini saya akan menampilkan, kebetulan kemarin pada awal masuk sekolah itu saya sudah membuat kesepakatan dengan siswa di kelas saya, di kelas 5, atau dari kesepakatan itu menjadi suatu keyakinan yang diyakini oleh murid yang ada di kelas saya. Nah, ini sekilasnya ya Bapak Ibu. Tiga. Kira-kira dari mulai kebajikan fisik sopan, disiplin, tanggung jawab, menunjukkan karakter yang bagus dan ini kira-kira yang sesuai dengan nilai tersebut yang bisa kita jadikan untuk kesepakatan kelas. Yang masuk di sopan kira-kira apa? Kalau misalnya dalam kesepakatan kelas. Ya, apa? Coba diulangi. Ya, saat guru menjelaskan harus diam. Oke, bagus. Kalau dikata disiplin kira-kira apa?
dengan penerapan kesepakatan kelas? Nama saya Rasim. Saya setuju dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. 3. Apakah kalian setuju dengan penerapan kesepakatan kelas? Nama saya Ali. Saya setuju dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Perlu diterapkan kesepakatan kelas? Perlu diterapkan kesepakatan kelas? Nama saya Malaika, agar kita lebih disiplin dan teratur. 3. Ini adalah sekilas ya video pembuatan keyakinan di kelas saya. Jika Bapak Ibu ingin melihat kelanjutan videonya, boleh Bapak Ibu membuka channel saya. Silakan dilihat kelanjutan dari video tersebut. Nah, selanjutnya masuk pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya masih ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, dari pertanyaan ini, kira-kira menurut Bapak Ibu yang cocok dengan pertanyaan kalimat ini, sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Iya, Ibu ya? Menurut saya adalah hukuman, karena di sini anak-anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku itu, yaitu kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi sama-sama kita lihat ya. Jadi mencatat 100 kali itu merupakan hukuman. Nah, hukuman berikut untuk yang pertanyaan kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Menurut saya termasuk konsekuensi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat sama-sama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi ya. Ya, lanjut. Kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, pada tampilan ini yang berbentuk segitiga, kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu, kira-kira apa ini segitiga restitusi? Apa yang tertuang di dalam segitiga restitusi ini? Iya, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang masuk pada lingkup ini segitiga restitusi? Oke, terima kasih. Mungkin ini pendapat dari saya ya. Di segitiga ini mungkin membahas tentang yang sudah disepakati atau keyakinan kelas, mungkin masuk di situ. Kemudian pendekatan kepada siswa atau bertanya apa yang harus dilakukan bila dia melakukan kesalahan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Iya, terima kasih. Nah, menarik baru sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Ira. Nah, pada segitiga restitusi ini
keyakinan. Nah, pada segitiga restitusi ini juga saya sudah melakukan praktek dengan siswa saya yang sudah melakukan sebuah kesalahan. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya minta melihat kembali video yang sudah saya buat. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Adel sudah tahu mau Ibu mengundang Adel ke sini? Iya Ibu, saya sudah tahu karena saya terlambat. Apakah Adel tahu jam masuk sekolah kita itu jam berapa? Ya Ibu, mulai dari jam 7. Baik, Adel, sudah pasti semua siswa itu melakukan kesalahan atau pelanggaran. Apakah Adel sudah tahu melakukan pelanggaran apa? Saya melakukan pelanggaran terlambat. Kira-kira apa yang membuat Adel sampai terlambat datang ke sekolah? Saya sedang tidur bangun malam sehingga bangunnya kesiangan Ibu. Oke, baik. Bukannya untuk kemarin pada pertama masuk sekolah kita sudah membuat kesepakatan. Iya Ibu, sudah. Nah, dari kesepakatan tersebut coba Adel ingat di antaranya kira-kira apa kesepakatan yang sudah kita buat. Tanggung jawab, kerjasama, disiplin. Apakah Adel sudah meyakini kesepakatan itu? Iya Ibu. Ya, baik. Berarti kalau Adel terlambat itu masuk pada keyakinan yang mana? Disiplin. Ya, baik. Alhamdulillah Adel sudah mengetahui kesalahan yang Adel lakukan dan sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kira-kira apa yang akan Adel lakukan? Saya akan tidur lebih awal agar tidak terlambat lagi Ibu. Apakah Adel siap bersedia untuk melakukan hal tersebut? Iya Ibu, saya bersedia. Alhamdulillah, Ibu sangat menghargai usaha yang Adel akan lakukan. Insya Allah, kedepannya hal tersebut tidak akan terulang kembali ya. Iya Ibu, terima kasih. Insya Allah saya akan tidak terlambat lagi. Ya, semangat Adel. Iya Ibu, selamat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam Sofi. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sofi sudah tahu Ibu mengundang Sofi ke sini? Iya Bu, karena kemarin waktu ulangan saya menyontek. Coba ceritakan bagaimana sampai Sofi menyontek. Oke, jadi ceritanya waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam kelas waktu ulangan dan diketahui oleh teman saya. Oh begitu. Ibu yakin setiap siswa tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Nah, Sofi sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah Sofi lakukan. Iya Ibu, saya minta maaf. Kenapa Sofi sampai menyontek? Karena pelajarannya begitu sulit sehingga saya tidak mengerti. Itu tindakan benar atau salah Sofi? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Ya, untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Sofi lakukan saat ulangan berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Bu, dan kalau saya tidak paham saya akan menanyakan. Bagus, Bapak Ibu guru pasti akan merasa senang hati untuk membantu Sofi di dalam kesulitan pembelajaran. Terima kasih Bu telah memberi arahan dan motivasi untuk saya. Sama-sama Sofi, tetap semangat ya. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
meyakini kesepakatan itu? Tapi kalau ada dalam itu masuk, saya meyakini semuanya. Adil sudah mengetahui kesalahan yang Adil lakukan dan sudah mengalami keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, itu memperhatikan kesalahan tersebut karena apa yang sudah dilakukan. Saya sudah dari awal maka Adil sudah bersedia untuk melakukan hal tersebut. Iya, Bapak Ibu. Ini adalah contoh video yang saya sudah buat dengan siswa saya yang sudah melakukan kesalahan. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas itu kita harus caranya bagaimana membuat si anak atau yang melanggar itu dia tidak merasa tertekan. Dia bisa mengakui apa yang dia lakukan, kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 yang harus kita lihat pada kegiatan segitiga restitusi ini. Jadi saya harap apa yang sudah saya tampilkan ini bisa Bapak Ibu ambil atau misalnya Bapak Ibu bisa gunakan pada saat di kelas nanti Bapak Ibu mengalami ada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, untuk itu karena materinya juga sudah selesai, untuk pertemuan saya materi kesepakatan kelas dan segitiga restitusi saya akhiri dengan memperlihatkan video ini ya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Maka pertemuan kita pada hari ini saya akhiri dengan melawaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikut yaitu tanya jawab. Bapak Ibu guru atau orang tua, oke, disilakan untuk Pak Martin. Mungkin maju ke depan Pak Martin. Maju saja sini. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini ada 2 pertanyaan yang saya coba tanyakan pada kesempatan presentasi hari ini. Yang pertama itu saya tertarik pada penjelasan materi dari Ibu Reni terkait 5 komposisi kontrol guru ya. Yang pertama itu pembuku, pemantau, manajer, saya lupa yang 2. Ya. Teman ya, oke. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dari 5 posisi kontrol guru ini yang lebih spesifik yang diterapkan oleh seorang guru itu kira-kira di poin yang mana? Apakah dia sebagai pemantau, manajer, ataupun teman? Mungkin itu pertanyaan saya kepada Ibu ini yang materi kedua. Yang ketiga sama Ibu Silvoni, saya tertarik dengan keyakinan kelas. Nah ini mungkin saya minta diluruskan ataupun diarahkan tentang kelas ataupun keyakinan kelas yang saya buat. Mungkin ini belum sesuai, saya mohon mungkin untuk dikoreksi ataupun diberikan masukan. Saya membuat karena anak-anak ini ketika pembelajaran itu banyak yang sering minta izin. Nah, ketika dalam proses pembelajaran, seketika saya merasa
kayaknya agak ribet juga anak-anak sampai 3-4 kali minta izinnya dalam proses pembelajaran. Maka di keyakinan kelas itu saya membuat untuk perizinan ketika proses pembelajaran itu cuma 1 kali. Nah, yang menjadi kebingungan saya kan tadi ketika keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata jangan, apalagi ya, tidak boleh. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang saya buat ini kira-kira masuk kategori keyakinan kelas atau perlu diperbaiki? Karena saya menggunakan 1 kali dalam proses pembelajaran untuk perizinan ketika dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Langsung jawab? Iya. Begitu untuk yang menjawab pertama yaitu Ibu Rini. Kepada Ibu Rini silakan. Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan jawaban yang menurut saya yang selama ini saya sudah pelajari selama mengikuti kegiatan pendidikan guru. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama mendukung, membuat merasa bersalah, memantau, teman dan manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol itu kita diupayakan berada pada posisi kontrol yang kelima. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk posisi kontrol yang lain. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dengan tanda kutip kita berusaha untuk tidak berada pada posisi kontrol tertentu. Seperti materi yang sudah disampaikan di sini, yang mana kita mengenal ada hukuman, ada konsekuensi dan resiko. Dan yang paling bagusnya itu ya resiko, hindari hukuman. Penghukum itu kita berupaya dan berusaha tidak menghukum siswa. Jadi sudah jelas Pak ya. Jadi kita harus berupaya berusaha berada pada posisi kontrol sebagai manajer, ya, memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan alasan sampai mengapa dia berbuat kesalahan, sampai mengapa anak itu berperilaku seperti demikian. Terima kasih Pak Nadir. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Silvon, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua ini ada satu masalah di kelas kemarin ya, mengenai siswa yang sering keluar minta izin. Nah, kalau menurut saya untuk merubah kalimat tersebut ke keyakinan kelas, nah kata-kata yang negatif itu yang dihindari dalam pembuatan keyakinan kelas, sama dengan yang sudah jelaskan tadi bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, kalau yang secara Pak Martin sudah sampaikan hanya 1 kali saja boleh diizinkan keluar. Nah, itu kalau menurut saya baru peraturan Pak Martin ya. Jadi itu masih peraturan. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu nanti bisa disepakati semua oleh peserta didik, baik siswanya maupun guru tersebut. Tapi kalimatnya yang sudah disampaikan oleh Pak Martin itu sudah masuk kalimat yang positif, ya Pak Martin ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada dari Ibu Sri tambahannya. Baik, terima kasih. Menurut saya untuk Pak Martin yang anak-anaknya sering keluar itu disepakati bahwa hanya 1 kali untuk keluar ya Pak Martin ya, jika tidak punya keperluan yang lain. Nah, mungkin sebaiknya kita lebih, kalau untuk membuat keyakinan kelas, kita lebih ke kalimat menghargai waktu belajar. Jadi kalau ketika kita sebut menghargai waktu, mereka bisa
ketika mereka keluar sampai berapa kali berarti waktu untuk belajar berkurang. Oke, demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Cukup? Oke. Acara berikut dan terima kasih Pak Martin sudah bertanya. Oke. Sekarang acara terakhir yaitu penutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan diseminasi CGP Angkatan 11 Kota Gorontalo dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.